إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على سيدنا وقدوتنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوته من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى مذكرا بذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا فاتقوا الله ما استطعتم صدق الله العظيم ونحن على ذلك من المؤمنين. Ikhwan dan akhwat jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak ada kata yang pantas dan terbaik untuk mengawali khutbah ini melainkan satu kata alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak pantas kita sebagai salah satu makhluk dari Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit pun mengambil pujian tersebut. Karena pada hakikatnya pujian, kebaikan, prestasi, kehebatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala prestasi yang kita capai, keselamatan yang kita dapatkan, kehidupan kita hingga hari ini, itu hakikatnya adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya daya apapun untuk mempertahankan hidup kita hingga hari ini, sehingga kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala usia. Dan dengan usia itu kita juga mengucapkan alhamdulillah, karena kemarin kita sudah menjalani satu proses penempaan jiwa 1 bulan lamanya, yaitu di bulan Ramadan. Penempaan jiwa itu dimaksudkan agar kita oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan satu peringkat yang terbaik. Agar kita menjadi manusia yang punya derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya, yaitu derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal, hari yang ke-6 bulan Syawal. Ini adalah Jumat yang pertama bulan Syawal tahun 1441 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa menguatkan kita, sehingga kita terus menjadi manusia yang terbaik. Semakin usia kita bertambah, maka kita harus menjadi manusia yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Bagi orang-orang yang beriman, kehidupan dan kematian itu bukanlah satu problem. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ini adalah ajaran yang terbaik dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita diajari untuk senantiasa berdoa, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini adalah kehidupan yang menambah pada diri kita kebaikan. Dan bila Engkau hadirkan kematian pada kami, maka jadikan kematian itu adalah istirahat kami dari perbuatan maksiat. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah.
mari kita evaluasi apa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan, tujuan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan di usia kita. Tidak ada lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat surah Al-Baqarah ayat 185 yang awalnya disebut dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayah, mengakhiri ayat ini dengan walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita mengakhiri Ramadan disunnahkan untuk mengagungkan asma Allah, disunnahkan untuk bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala. Artinya keberhasilan puasa kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu adalah maha besar dari segala-galanya, bahwa Allah itu adalah maha berkuasa bahkan terhadap kehidupan kita. Dengan memahami Allah itu maha besar, maka kita tidak mungkin sedih lagi, maka kita tidak mungkin takut lagi, apalagi dengan problem yang ditakuti oleh seluruh manusia saat ini, yaitu satu virus pandemi corona saja. Virus itu adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertahan hidup hingga hari ini, itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mendatangkan virus, maka sudah pasti Allah juga mendatangkan penangkalnya. Dan penangkal virus itu sudah ada di dalam diri kita. Sistem imun ada di dalam diri kita. Sistem imun di dalam diri kita itu jauh lebih canggih daripada imunisasi prediksi manusia, masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Itu tidak menjamin, tetapi yang sangat paling kita yakini adalah penangkalnya dari dalam diri kita, yaitu imunitas tubuh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bertakbir kepada Allah artinya kita melahirkan sifat as-somdiyah di dalam hati, bahwa kebergantungan itu hanya kepada Allah. Ala ma hadakum, ciri-ciri orang yang sukses Ramadan adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kata petunjuk yang pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu ada di surah Al-Baqarah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di situ ada kata-kata hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk dan ketakwaan tidak terpisahkan. Artinya orang yang mendapatkan petunjuk itu adalah orang-orang yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa sudah pasti adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bukankah puasa ditujukan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183-nya, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas di situ akhir ayatnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata takwa adalah berasal dari wiqayah. Wiqayah adalah perlindungan. Berarti kalau kita bertakwa, kita bisa membentengi diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan dosa. Ramadan harus menghasilkan sifat ketakwaan itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, seperti apakah sifat ketakwaan itu? Allah Subhanahu wa taala memberikan definisinya. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang yakin, hatinya terbuka, mata hatinya bisa melihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya, tumbuh keimanan kepada hal-hal yang gaib. Gaib di sini artinya bukan tidak ada. Belum tentu sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Contoh, di zaman sekarang kita percaya akan adanya sinyal.
Sinyal itu tidak terlihat, tetapi semua kita meyakini sinyal itu ada ketika HP kita bisa berdering dan bisa berkomunikasi, internetnya hidup. Itu artinya kita untuk mempercayai sinyal saja kita bisa yakin. Bagaimana untuk keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Memang Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat dengan mata kita, tetapi kita yakin 100 sekian derajat bahkan lebih keyakinan kita bahwa Allah itu pasti ada. Kita harus belajar kepada orang-orang yang berada di kampung-kampung, orang-orang yang lugu, yang tidak berpendidikan. Para ulama pernah meneliti kepada sebuah kampung, yang kampung itu percaya bahwa Tuhan mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ulama bertanya kepada mereka, "Wahai orang-orang kampung, siapa Tuhan kalian?" "Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala." "Bagaimana kalian bisa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala padahal kalian tidak melihatnya?" Maka orang kampung itu hanya mengatakan, "Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir." Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kotoran unta, di mana kita dihadapkan dengan kotoran unta, meskipun untanya sudah pergi, sudah tidak ada, maka kita akan mengatakan ini pasti ada untanya. Tidak mungkin ketika kita melihat kotoran hewan terus kita mengatakan dan berpikir bahwa hewannya pasti tidak ada, tidak mungkin. Kemudian atharul aqdam tadullu 'alal masir. Telapak kaki, di mana kita di sebuah daerah terus ada telapak kaki, maka di situ kita berpikir pasti ada orang yang barusan lewat, meskipun orangnya sudah tidak ada. Begitulah cara kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Kita hadir di muka bumi ini bukan atas permintaan kita. Tiba-tiba kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir ke muka bumi ini bukan atas permohonan kita, tapi tiba-tiba kita ada lahir ke muka bumi ini dan seterusnya. Itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bisa meyakini kepada hal-hal yang gaib. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Salat itu adalah imaduddin. Salat itu adalah komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Otomatis ini menjadi sifat kita, orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berhasil Ramadannya, dia senantiasa akan merindukan waktu-waktu salat. Hidup kita hanya menanti waktu salat, dari waktu salat satu ke waktu salat berikutnya. Hidup kita hanya menanti waktu salat satu dengan waktu salat berikutnya. Itulah, jika kita berpikir seperti itu, maka tidak mungkin kita berani untuk berbuat maksiat. Sifat yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Sifat orang-orang yang bertakwa yang ketiga adalah orang-orang yang dia tidak merasa memiliki harta, tidak merasa memiliki kenikmatan yang ada pada dirinya. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berinfak, dia begitu enteng untuk mengeluarkan infak karena dia merasa bahwa kenikmatan rizki yang ada pada dirinya bukan hasil jerih payah dirinya, itu adalah dari kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala meminta sedikit saja dari rizki kita untuk kita infakkan, maka kita begitu enteng untuk mengeluarkannya dan kita begitu ikhlas untuk mengeluarkannya. Itulah sifat orang-orang yang bertakwa. Sifat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu orang-orang yang percaya bukan hanya kepada Al-Quran, tapi juga percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mengapa demikian? Karena memang Islam bukan hadir sejak Nabi Muhammad SAW. Islam hadir sejak Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Artinya Nabi Muhammad bukanlah pembawa Islam yang pertama. Oleh karena itu Nabi Muhammad mengatakan, menjawab kepada orang-orang Yahudi, ma kuntu bid'am minar rusul, kami bukanlah orang yang membawa pembaharuan agama ini dari para rasul.
Kita harus yakin apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu juga membawa misi yang sama, yaitu misi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat ketakwaan yang terakhir, yakin terhadap hari akhir. Kita semuanya akan berakhir. Bumi ini semuanya akan berakhir. Jangankan prestasi kita, jangankan kehebatan pendidikan kita, jangankan kehebatan usaha kita, jangankan kehebatan karir kita, semuanya akan berakhir. Bumi yang kita pijak semuanya akan berakhir. Oleh karena itu, orang yang cerdas adalah orang yang lebih kuat mempersiapkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala daripada kita harus mempersiapkan sesuatu yang hanya dinilai hebat oleh manusia saja. Tidak penting manusia mengatakan hebat untuk diri kita, tetapi yang terpenting Allah Subhanahu wa taala memuji kita. Contohnya adalah Uwais Al-Qarni. Ada seorang Uwais Al-Qarni, tidak pernah ketemu Nabi meski hidup di masa Nabi. Tapi Rasulullah SAW berpesan kepada Abu Bakar, Umar, jika kalian nanti berhaji, kemudian ada kelompok, ada rombongan dari Yaman, maka carilah seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Mintalah doa kepadanya. Dia bukan Nabi, dia bukan ulama, dia bukan siapa-siapa, tetapi Rasulullah SAW pun tidak pernah menemui Uwais Al-Qarni. Tetapi Rasulullah dikasih informasi dari langit, dari malaikat. Ternyata di langit Uwais Al-Qarni sudah terkenal. Hadirin, kita bisa berlomba-lomba untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya menjadi alim, bukan hanya menjadi orang-orang yang pandai banyak ibadahnya, tetapi adalah kita juga bisa mengkondisikan kejujuran hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semuanya dikategorikan sebagai orang-orang yang berhasil dari Ramadan yang pernah kita jalani, dan akhirnya kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, a'malana wa a'malakum. Dan kita berharap kita semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Fattahu ya Alim, ya Razzaq ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Allahumma irfa' 'anna al-waba wal ghala wal fitan wal mihan wa an kulli ma'siyatin mink ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an buldanil mu'minina 'amma. Allahumma la tad'ana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta.
Ya Allah ya Rabb kami, jangan biarkan kami meninggalkan Jumat ini, melainkan dosa-dosa kami telah Engkau ampuni. Wala hamman illa farajta. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan Jumat ini, melainkan jika ada hati-hati kami yang gundah, Engkau telah cerahkan. Wala asran illa yasarta. Wahai Allah, jangan biarkan kami meninggalkan Jumat ini, melainkan jika ada di antara kami yang merasa sulit hidupnya, Engkau telah mudahkan. Wala maridun illa syafaita. Wahai Allah, jangan biarkan kami meninggalkan Jumat ini jika ada di antara kami yang sedang sakit, maka berikanlah kesembuhan. Wala hajatan illa qadaitah. Wahai Allah, jangan biarkan kami meninggalkan Jumat ini jika ada di antara kami yang mempunyai kebutuhan sampai hari ini tidak tercapai, tapi Engkau telah memenuhi kebutuhannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.